Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian yang terkasih, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Harilyong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Rabu 23 Desember 2020, di mana bacaan Injil diambil dari Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66 mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis. Sampai-sampai ibunya dan juga ayahnya memberi nama Yohanes. Ketika diberi nama Yohanes, para tetangganya agak heran, karena dalam silsilah mereka tidak ada nama Yohanes. Tetapi saya tidak mempermasalahkan mengenai hal itu. Yang bisa menjadi bahan renungan, katakanlah, yang saya tawarkan pada hari ini adalah siapa itu Sakaria, siapa itu Elisabet, khususnya Elisabet. Apa yang terjadi atas mereka? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dikisahkan dari dalam bacaan Injil menurut Lukas bab 1 ayat 7 dikatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Elisabet mandul dan sudah tua, sudah lanjut usianya. Bahkan ketika malaikat Gabriel datang kepada Sakaria, ya, apa yang dikatakan oleh Sakaria? Kembali Sakaria itu berkata kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, bahwa Elisabet itu akan mengandung, ya? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya, sudah tua. Dikatakan sebelumnya dari dalam bacaan Injil, tadi yang saya katakan, mandul dan sudah tua. Bagaimana itu, ya, bisa sampai akhirnya Elisabet dikatakan mengandung? Bahkan ketika malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada Maria, menyampaikan kabar bahwa Maria akan mengandung, dikisahkan dalam Lukas bab 1 ayat 36, malaikat Gabriel mengatakan demikian, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Malaikat Gabriel juga mengatakan kepada Maria bahwa Elisabet itu mandul. Tetapi akhirnya malaikat Gabriel mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Akhirnya dari Elisabet dan Sakaria, katakanlah, yang sudah tua ini, dari Elisabet yang sudah tua dan dibilang mandul ini, akhirnya mereka mempunyai anak yang diberi nama Yohanes. Ya, sesuatu yang menurut saya, menurut kita, menurut akal sehat kita, susah bisa diterima. Bagaimana seorang ibu yang sudah lanjut usia, yang dibilang mandul itu, akhirnya mengandung, yang tentu saja mengandung karena campur tangan Allah. Yohanes atau Yohanes Pembaptis adalah anugerah, adalah limpahan kasih Allah, berkat Allah kepada Elisabet dan juga Sakaria. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kadangkala dalam hidup ini kita akan menemukan banyak hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan. Bukannya kita tidak mau menggunakan akal, bukan. Tetapi ada kalanya kita bisa mengatakan, ya inilah dia yang terjadi atas diri saya, atas diri kami. Kami tidak memikirkan hal itu, tapi inilah dia yang terjadi.
Saya tidak mau bicara mengenai hal-hal yang buruk, tetapi saya mau melihat, mau mengatakan hal-hal berkat dari Tuhan. Ada kalanya dalam hidup kita ini kita mendapatkan berkat di luar yang kita pikirkan, di luar apa yang kita nalar itu. Tapi kadangkala itulah dia yang terjadi dalam hidup kita sebagai manusia. Bapak Ibu, saya tidak pernah berpikir bahwa saya ini bisa menjadi seorang romo, menjadi seorang pastor. Saya bukan dari keluarga Katolik, ya. Saya awalnya belum punya agama, ikut kegiatan dengan orang tua Sincia atau ke kelenteng, katakanlah setahun 2 kali saya ke kelenteng yang di Tanjung Kait itu ya. Saya nggak punya pikiran saya akan menjadi orang Katolik. Saya bukan dari orang Katolik. Ya. Entah bagaimana ketika SD saya les agama, saya gagal menjadi orang Katolik. SMP, mulai kelas awal, kelas 2 saya les agama. Saya awal-awalnya rajin ikut les agama, tapi lama-lama hilang, bolong, banyak bolongnya. Saya dipanggil oleh guru agama saya, kamu mau serius gak jadi orang Katolik? Mau serius gak mengikuti katekumen ini? Lalu saya mengatakan, oke, saya mau. Dan akhirnya guru agama itu mengatakan, ya itu ikut lagi, ikut les agama lagi. Sampai akhirnya ketika saya kelas 3 SMP, kurang lebih 1,5 tahun saya les agama menjadi katekumen, saya dibaptis. Ya itu di luar kehendak saya. Dan akhirnya ketika saya habis dibaptis, selesai dibaptis dalam perjalanan waktu, saya menjadi misdinar. Dan saya aktif di gereja paroki saya di Mangga Besar Santo Petrus dan Paulus. Saya senang menjadi misdinar. Entah bagaimana setelah menjelang tamat SMA, saya daftar ke seminari. Lah kok diterima ya? Saya lamar lagi ke Kuskupan Agung Jakarta. Ya saya diterima ya. Bukan karena saya ini orang yang hebat, bukan karena saya ini orang yang pintar. Yang biasa-biasa saja. Sangat biasa-biasa saja. Yang jauh lebih pintar, yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih kompeten daripada saya nggak tahu. Ya, kadangkala rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu di luar daya pikir saya, di luar pemikiran saya. Orang yang sebenarnya layak, lebih pintar, lebih hebat menjadi imam, tapi kok nggak jadi ya. Maka dari itu selalu saya berpikir, udahlah, yang paling utama saya ini jadi imam, sudah. Dan saya tidak mau memikirkan hal-hal lain lagi. Nggak usah memikirkan kedudukan, nggak usah memikirkan posisi, nggak usah memikirkan pangkat, nggak usah. Menjadi imam saja itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Saya nggak akan mengejar menjadi ini, menjadi itu. Sudah jadi imam yang biasa saja. Nggak jadi masalah. Bagi saya bukan kedudukan, bukan posisi. Bagi saya yang penting adalah bagaimana saya bisa setia menjadi imam. Dan ini bukan sesuatu yang gampang. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini sesuatu yang sulit. Dan ketika saya melihat apakah saya bisa sampai akhir hayat saya menjadi imam, saya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Terjadilah atas diri saya menurut kehendak-Mu. Dan saya tahu kehendak Tuhan menuntun saya ke arah hidup yang lebih baik, yang lebih benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kalanya kehendak Tuhan itu tidak usah kita kejar. Kita jalani saja hidup kita seperti ini dan kita syukuri itu. Ada kalanya anugerah berkat dari Tuhan itu di luar apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan. Tapi biar bagaimanapun juga berkat Tuhan itu pasti ada dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan kita. Dan saya sudah mengalami itu, berkat Tuhan dalam kehidupan saya. Sama seperti halnya Sakeus dan Elizabeth mendapat berkat dari Tuhan. Semoga akhirnya kita pun mendapatkan anugerah, mendapatkan berkat dari Tuhan. Sesuatu yang tidak kita pikirkan tapi terjadi. Lebih baik kita pasrah kepada kehendak Tuhan.
Ikuti kehendak Tuhan, nggak usah macam-macam, nggak usah punya keinginan ini itu. Tuhan memberikan yang baik, Tuhan memberikan apa rahmatnya yang sungguh bermanfaat, berguna bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Elizabeth lanjut usia, mandul, mendapat berkat dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita serahkan diri kita, biarkan Tuhan menuntun kita, langkah hidup kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan membimbing, Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan anugerah berkat-Nya yang melimpah kepada kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.